sudah? Sudah. Baik, kalau sudah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai hakikat ilmu kimia. Nah, hari ini kita akan menuju materi baru, yaitu metode ilmiah dan keselamatan kerja. Nah, sebelumnya kan kalian sudah mengenal mengenai kimia ya di pertemuan kemarin. Jadi, apakah kalian sadar bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita itu banyak menggunakan bahan-bahan kimia? Ada yang mau menyebutkan bahan kimia apa saja? Ya, benar sekali, kosmetik. Nah, jadi bahan-bahan kimia yang kita gunakan itu banyak memberikan manfaat positif kepada kita. Tetapi apakah kalian sadar bahwa bahan-bahan kimia yang kita gunakan itu juga bisa memberikan dampak negatif terhadap lingkungan? Contohnya, seperti penggunaan deterjen, kemudian ada plastik, kemudian pestisida, itu dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, di sini Ibu memiliki satu video mengenai berita pencemaran tanah yang bisa kita saksikan bersama-sama. Sebentar, mungkin masih diduga tercemar limbah pabrik baja, puluhan hektar sawah milik petani di Kabupaten Lamongan rusak dan mati. Selain itu banyak ikan di waduk yang juga mati. Seperti inilah kondisi tanaman padi milik petani di Desa Bengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Awalnya tanaman padi ini hijau dan dalam kondisi baik, namun akibat tercemar limbah cair berubah kering kecoklatan dan akhirnya mati. Nah, dari video ini, kira-kira apakah ada yang tahu apa sih hubungan antara video yang baru saja diputar dengan materi pembelajaran kita hari ini? Jadi, video ini menjelaskan mengenai pencemaran tanah akibat bahan kimia. Nah, di pertemuan ini kita akan mempelajari apa saja sih bahan-bahan kimia berbahaya itu, kemudian bagaimana sih cara kita mengetahui bahan kimia itu berbahaya atau tidak. Kemudian di sini Ibu juga masih ada satu video lagi sebelum kita masuk ke mungkin penjelasannya dari kemarin kecuali menyerah atau tidak, atau tidak. Kau terlalu memikirkan yang sudah lalu dan yang akan datang. Ada pepatah, kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri, hari ini adalah anugerah. Jangan disayang pada sekarang. Nah, seperti yang dikatakan oleh Mas Bukuis, bahwa kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah. Jadi, marilah kita untuk fokus sejenak ya pada pembelajaran hari ini, karena hari ini adalah anugerah yang Allah atau Tuhan berikan. LKPD ini sesuai dengan langkah-langkah model program based learning, yaitu model pembelajaran yang akan kita gunakan hari ini. Tujuannya diharapkan nanti setelah kalian menggunakan ini, kalian bisa tahu metode-metode ilmiah, keselamatan kerja, kemudian besok bisa menerapkannya di laboratorium. Nah, untuk LKPD ini bisa kalian kerjakan secara berkelompok ya. Untuk kelompoknya sudah dibagi sesuai dengan yang ada di layar. Mungkin bisa berkelompok terlebih dahulu. Kelompok berapa? Kelompok 1 Bu. Karena kelompok berapa? Nah, anak-anak kalian bisa mulai dari identifikasi pada masalah dan kemudian di bagian bawahnya itu mulai ada soal-soal yang bisa kalian kerjakan. Untuk menjawab soal-soal kalian bisa mencari dari referensi-referensi terlebih dahulu ya. Di sini Ibu juga sudah menyiapkan dalam bentuk PPT yang ada yang bisa kalian akses. Untuk
mencari referensinya, Ibu beri waktu 15 menit ya. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan ya. Mohon perhatiannya lagi anak-anak. Mungkin untuk waktu mencari referensinya kita sudahi dulu dan kita beralih ke sesi diskusi. Di sini kalian bisa menuliskan jawaban pada lembar kerja peserta didik yang sudah tersedia untuk nanti dipresentasikan ke depan ya. Juga ini ditanyakan. Mohon perhatiannya lagi, apakah sudah mengerjakan LKPD-nya? Sebentar, kurang sedikit lagi. Baik, Ibu tunggu ya. Sudah, Bu. Baik, apakah semua kelompok sudah? Sudah. Baik, maka sudah kita lanjutkan. Maka sudah kita lanjutkan ke sesi presentasi ya. Untuk presentasi nanti salah satu dari perwakilan kelompok bisa maju untuk memaparkan hasil diskusinya. Untuk hasil diskusinya nanti setiap kelompok hanya perlu menjawab satu soal saja. Mungkin kita bisa mulai dengan kelompok yang pertama, bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin bisa maju ke depan. Baik, izinkan saya menyampaikan hasil diskusi dengan kelompok 1 terkait metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu adalah penggunaannya. Yang pertama di sini merumuskan masalah, lalu yang kedua menemukan hipotesis, yang ketiga menetapkan variabel penelitian, yang keempat itu menentukan metode kerja, lalu yang kelima mengumpulkan data, yang keenam mengolah dan menganalisis data, yang ketujuh membuat kesimpulan, dan yang kedelapan mengkomunikasikan hasil penelitian. Baik, terima kasih pada perwakilan kelompok 1. Apakah dari kelompok lain memiliki jawaban yang berbeda? Baik, kalau sama mari kita berikan tepuk tangan. Baik, kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya ya. Karena soal nomor 2 ini sedikit, jadi nanti untuk kelompok 3 bisa menjawab 2 soal ya. Kelompok 2. Nah, perwakilan kelompok 2 bisa maju ke depan. Jadi tadi dari kelompok 2 kita sudah berdiskusi bahwa cahaya matahari ini dia sebagai variabel tetap, kemudian pupuknya ini dia sebagai variabel bebas, terus airnya sebagai variabel tetap yang terkontrol, kemudian tanaman jagungnya ini dia sebagai variabel tidak. Baik, dari kelompok lain apakah ada jawaban yang berbeda? Baik, kalau sama kita lanjutkan ya. Kemudian untuk nomor 3 ini simbol dari bahan kimia yang mungkin mengakibatkan pelayuan dan alasan yang mengakibatkan pelayuan itu yang ini. Terus alasannya itu karena bahan kimia dengan simbol ini merupakan bahan yang beracun bagi organisme hidup di ekosistem termasuk tumbuhan. Karena seperti ini dapat terganggu metabolisme pada tumbuhan, meracuni sistem atau merusak kesuburan dan komposisi tanah sehingga mengakibatkan pertumbuhan berhambat, pelayuan hingga kematian. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Dari kelompok lain apakah ada yang berbeda? Sama ya, kalau begitu kita berikan tepuk tangan. Kita lanjutkan untuk kelompok 3, presentasikan hasil jawaban untuk soal keempat. Kelompok 3
payung, kemudian masker, kemudian kacamata, kemudian sarung tangan, serta sepatu keselamatan. Lalu pertanyaan yang kedua terkait dengan larangan ketika berada di dalam laboratorium. Itu yang pertama, dilarang menghirup zat kimia langsung dengan hidung, tetapi kipaskan gas dengan tangan sampai baunya tercium. Lalu jangan makan dan minum di laboratorium, serta dilarang menggunakan bahan kimia yang tidak sudah sebelumnya. Baik, apakah untuk pertanyaan ini jawabannya juga masih sama? Baik, kalau sama kita berikan tepuk tangan. Ya, jadi tadi sudah mempresentasikan semuanya ya, semua kelompok. Nah, berdasarkan hasil presentasi, jawabannya sudah sangat tepat dan benar sekali. Jadi mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Tadi sedikit saja, karena tadi kalian juga sudah belajar secara mandiri. Nah, untuk yang pertama itu metode ilmiah. Metode ilmiah kan tadi sudah disebutkan oleh kelompok 1 bahwa ada 8 tahapan. Nah, di tahapan kedua itu ada menentukan hipotesis. Mungkin kalian masih asing dengan hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah jawaban atau dugaan sementara. Kemudian untuk di tahapan ketiga itu ada menentukan variabel penelitian. Di sini ada 3 variabel, yaitu bebas, terikat, dan juga tetap. Untuk variabel bebas itu adalah variabel yang sengaja untuk kita ubah. Kemudian variabel terikat itu adalah perubahan yang kita pelajari. Dan yang terakhir adalah variabel tetap, yaitu percobaan yang dalam penelitiannya kita buat konstan. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Ibu akan memberikan contoh sedikit. Misalnya, kita akan meneliti pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, di sini tanamannya kita buat 3 tanaman. Untuk tanamannya sendiri kita letakkan di tempat yang berbeda-beda. Contohnya untuk tanaman yang pertama di tempat yang gelap. Untuk tanaman yang kedua kita buat di tempat yang redup. Dan tanaman yang ketiga kita letakkan di tempat yang terang. Ini terkena cahaya matahari langsung. Nah, jika seperti ini, kira-kira ada yang tahu kira-kira variabel bebasnya itu apa? Jadi variabel bebas adalah yang sengaja kita buat. Jadi di sini karena tanamannya kita letakkan di tempat yang berbeda-beda. Nah, ini kita sengaja letakkan di tempat gelap, di tempat yang redup, dan tempat yang terang. Maka ini adalah variabel bebasnya. Kemudian untuk variabel terikat itu adalah yang kita amati. Misalnya dari pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman yang pertama di tempat yang gelap itu pertumbuhannya jauh lebih tinggi. Ini adalah variabel terikat yang kita amati. Dan untuk variabel tetap itu misalnya jenis tanaman, kemudian pas bunganya itu seperti apa, kemudian tanahnya itu seberapa banyak, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu ada 3 komponen. Untuk komponen pertama itu afektif. Ini berhubungan dengan perasaan dan emosi kita, termasuk juga sikap kita. Yang kedua ada kognitif. Kognitif ini berhubungan dengan pengetahuan kita. Dan yang terakhir adalah tingkah laku. Nah, kita sebagai peneliti itu mestinya memiliki sikap ilmiah. Sikap-sikap ilmiah yang harusnya kita miliki yaitu ada 7 ini ya. Kemudian selanjutnya ada laboratorium. Laboratorium itu tentunya memiliki bahan-bahan dan alat-alat. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa di laboratorium itu ada bahan-bahan kimia berbahaya. Nah, bahan kimia berbahaya itu dapat dilihat dari simbol-simbol kimia ini. Kira-kira ada yang tahu untuk ini simbol apa? Udah. Iya, benar sekali Sinta. Kalau yang ini? Ya, benar sekali. Kalau yang ini apakah ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Iya, benar sekali. Kalau yang ini? Iya, benar sekali. Yang ini sudah ada di LKPD ya kan? Kalau yang ini? Iya, korosif ya, benar sekali. Selanjutnya ada alat kimia. Di laboratorium itu ada alat-alat kimia. Kebanyakan itu terbuat dari kaca. Untuk alat
Selanjutnya ada manajemen laboratorium, yaitu pemeliharaan alat dan bahan supaya ketika kita menggunakan laboratorium itu kita tetap aman dan tidak terjadi kecelakaan kerja. Yang di sini Ibu memiliki video yang berhubungan dengan Tapi yang sama sih mau pakai fasilitas settingnya dulu lah. Nah, gitu kan cakep. Tersedia sertifikatnya seperti apa? Air shower, garis rem yang sesuai standar SNI, dan juga simbol peringatan di beberapa item lab seperti stop kontak, tempat limbah, dan jalur evakuasi. Jangan asal masuk ya, kamu harus tahu fasilitas safety-nya dulu. Nah, tadi di video ini kan kakaknya masuk ke laboratorium itu menggunakan alat pelindung diri dulu ya. Nah, kita besok ketika ke laboratorium itu juga harus menggunakan alat pelindung diri juga. Kemudian di sini ada penanganan Do's and don'ts bahan kimia. Do's, bahan kimia harus disimpan dengan baik dan aman. Jaga kebersihan, suhu, dan kelembabannya. Simpan di wadah yang semestinya. Pastikan agar tempat penyimpanannya tidak mudah diakses sembarangan. Pastikan sebelum menggunakan, menyimpan atau membuang bahan kimia, pekerja sudah membaca material data sheet-nya. Baca label kemasan, lalu ikuti aturan dan keterangan yang tersedia. Pastikan sirkulasi udara di tempat penyimpanan tetap bekerja dengan baik. Selalu gunakan alat pelindung diri yang sesuai. Setelah bekerja, pastikan kebersihan diri terjaga minimal dengan mencuci tangan. Bahan kimia maupun kemasan yang telah digunakan dibuang di tempatnya. Ikuti sistem pengelolaan limbah IBT Badan NGM. Don'ts, jangan campur bahan kimia sembarangan. Jangan gunakan bahan kimia jika tidak terlatih untuk menggunakannya dengan aman. Jangan tinggalkan bahan kimia tanpa pengawasan. Jangan simpan bahan kimia di kemasan air minum. Jangan simpan bahan kimia di kemasan yang tidak diberi tanda. Jangan simpan bahan kimia bervolume besar jaraknya tinggi karena akan susah dijaga. Nah, itu tadi penanganan bahan kimia terkait dengan manajemen laboratorium. Kemudian di sini ada merancang dan melaporkan percobaan. Dalam merancang percobaan, kita mestinya menuliskan tujuan, alat bahan, variabel percobaan, langkah-langkah dan hasil pengamatan. Yang kemudian pada laporan percobaan kita menerapkan dari rancangan percobaan yang sudah kita buat. Nah, rancangan ini ditujukan supaya ketika kita melakukan penelitian kita sudah tidak bingung apa yang harus dilakukan. Nah, mungkin itu saja materi dari Ibu, tambahan saja. Kemudian di sini ada post-test yang bisa dikerjakan secara mandiri ya. Linknya bisa diakses melalui QR code. Untuk waktu pengerjaannya 10 menit. Apakah sudah? Baik, jika sudah mungkin itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelum menutup pembelajaran mungkin ada yang ingin menyampaikan kesimpulan? Baik, silakan. Hari ini. Jadi yang saya pahami dari materi hari ini yaitu mengenai langkah-langkah metode ilmiah yang dilakukan untuk menjawab permasalahan ilmiah dengan menggunakan bukti nyata melalui penelitian. Kemudian dijelaskan juga mengenai simbol-simbol keselamatan kerja yang harus dilakukan ketika berada di laboratorium. Iya, benar sekali. Mari kita berikan pertanyaan. Ya. Baik, mungkin itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti sebagai penutup Ibu masih punya refleksi yang bisa kalian isi berupa form. Nanti kalian bisa menuliskan apa saja saran untuk pertemuan berikutnya. Nah, mungkin itu saja, dan sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita menutup dengan berdoa juga. Sebelum mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Baik, mungkin sekian saja pembelajaran yang bisa Ibu berikan pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.